Kamu adalah penguasa dinasti Yongming, apalagi yang tidak bisa kamu putuskan? Lu Chen bertanya dengan aneh. 10 juta tentara menyerah, kata Raja Ming Hao. Bukankah mereka semua menyerah padamu? Lu Chen bahkan lebih terkejut lagi. Ming Hao tidak bisa menangani masalah ini, bukan? Mereka masih bukan dari dinasti Yongming, cepat atau lambat mereka akan memberontak. Raja Ming Hao berkata demikian. Kamu ingin membunuh mereka semua tanpa meninggalkan masalah di masa depan. Lu Chen mengerutkan kening. Dia bukanlah orang yang berhati lembut, dan dia telah membantai ribuan pasukan yang menyerah. Tapi itu berarti 10 juta tentara yang menyerah. Ada terlalu banyak orang, apakah Ming Hao akan membunuh mereka semua juga? Hati ini jauh lebih kejam daripada hatinya. Raja ini tidak punya banyak pekerjaan. Raja Ming Hao menghela nafas dan berkata demikian. Saudaraku, Jiang Jun tidak bisa dibunuh, dan jumlahnya mencapai 10 juta. Jika kamu membunuh mereka semua, kamu akan menjadi seorang tiran. Saya tidak ingin kamu menjadi seorang tiran. Ming Yue berkata dengan tergesa-gesa. Ming Hao, kita semua adalah kenalan lama, bicaralah saja jika ada yang ingin kamu katakan, jangan membodohiku. Lu Chen tersenyum, dia mendengar maksud lain dari perkataan Ming Hao. Apa maksudmu tidak banyak yang bisa dilakukan? Artinya masih ada jalan, hanya saja dia tidak ingin langsung mengatakannya, tapi mengungkapkannya dengan cara yang begitu bijaksana. Apakah dia benar-benar mengira dia tidak bisa mendengarnya? Oke, raja ini tidak akan bertele-tele denganmu, katakan saja padaku secara langsung. Melihat Lu Chen tidak bisa ditipu, Ming Hao tidak punya pilihan selain memaksakan senyum dan berkata. Calon ipar laki-laki ini, otaknya terlalu fleksibel, dan dia juga seorang master yang tidak menebar jaring saat melihat kelinci, jadi tidak mudah untuk membodohinya. Jadi, kamu tidak bisa berharap calon ipar ini akan menyetujui permintaannya tanpa mengetahui apapun. Menurut laporan dari mata-mata, penguasa Kekaisaran Ruofeng telah tewas, puluhan ribu pasukan telah menyerah, bagian dalam Kekaisaran Ruofeng berada dalam kekacauan, dan beberapa pangeran bertarung memperebutkan tahta. Sementara kerajaan lain sudah siap untuk bergerak, mereka telah mengambil kesempatan untuk mengirim pasukan. Perbatasan Kekaisaran Ruofeng sangat ketat dan tekanannya sangat besar. Petik 2. Jadi, ini adalah kesempatan bagus. Jika saya mencurahkan seluruh kekuatan saya untuk Kekaisaran Ruofeng, saya pasti akan berhasil dan mencapai tujuan besar. Dan tidak perlu membunuh puluhan juta tentara, itu hanya digunakan oleh saya. Tapi 10 juta pasukan yang menyerah hanya menurutimu, bukan aku. Selama kamu di sana, ketika Kekaisaran Ruofeng ditaklukkan dan saya menjadi Raja Kekaisaran, pasukan yang menyerah ini tidak lagi memiliki keinginan untuk memberontak. Raja Ming Hao berbicara tanpa henti, membicarakan rencana di dalam hatinya, serta rencana besar yang besar. Faktanya, dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk mencaplok Kekaisaran Ruofeng dan menjadi Raja Kekaisaran. Dia berharap Lu Chen akan membantunya. Bantu Ming Hao melawan negara. Lu Chen tidak terlalu tertarik. Namun, Kekaisaran Ruofeng sekarang berada di tahun-tahun sekaratnya, dan hal itu tidak mungkin lagi. Jika Ming Hao tidak melawannya, orang lain akan melakukannya, sehingga secara alami lemak dan air tidak akan mengalir ke ladang orang lain. Jika kamu menjatuhkan Kekaisaran Ruofeng, nama negara apa yang akan kamu gunakan? Lu Chen berpikir sejenak dan bertanya. Kekaisaran Ming yang abadi. Ming Hao berkata dengan tegas. Itu akan makan waktu berapa lama? Lu Chen bertanya lagi. Jika kamu bergerak, dalam sebulan, kamu pasti akan mencapai ibu kota Kekaisaran. Ming Hao berhenti, dan kemudian berkata, selama ibu kota Kekaisaran ditaklukkan dan keluarga kerajaan mereka dimusnahkan, situasi keseluruhan pada dasarnya telah selesai. Aku akan bertarung selama 1 bulan lagi, jadi bukankah aku makan apa-apa? Lu Chen berpikir sejenak dan bertanya, kapan pasukan akan dikirim? Sekarang, kata Ming Hao. Mendengar ini, Lu Chen terdiam. Ya, kamu Ming Hao, bagaimanapun juga, aku masih menipu dewa. Ternyata semuanya sudah diatur, tinggal menunggu dewa masuk ke dalam lubang. Namun melihat ke belakang, sangat baik untuk segera mengirimkan pasukan, yang sejalan dengan permintaan hatinya. Jika dia diberi waktu, dia juga ingin mengirim pasukan segera, menyelesaikan pertarungan lebih awal, mengakhiri hari, dan kembali ke sekte lebih awal. Tidak lama kemudian, pasukan dinasti Yongming berangkat. 20 juta pasukan penuh. 10 juta adalah penyerahan.
Dan Lu Chen adalah komandan dari 10 juta pasukan yang menyerah. Dia langsung menyerang barisan depan, seperti pedang tajam memasuki wilayah Kekaisaran Ruofeng, mengamuk dan tak terkalahkan. Lu Chen memimpin pasukannya untuk berperang sepanjang jalan, mengalahkan semua perlawanan yang ditemui di sepanjang jalan, dan menaklukkan semua kota yang ditemui. Tidak butuh waktu lama hingga nama pasukan tak terkalahkan Lu Chen menyebar ke seluruh Kekaisaran Ruofeng. Setelah itu, kemanapun pasukan Lu Chen pergi, gerbang kota terbuka dan para pembela menyerah, dan mereka tidak berani melawan sama sekali. Lu Chen terlalu kuat, tidak ada yang bisa melawannya, dan dia akan mati segera setelah dia bergerak. Orang paling kuat di Kekaisaran Ruofeng hanya berada di alam Yuan dan tingkat kelima. Ketika dia melihat Lu Chen berada di alam Tiangang, dia langsung ketakutan setengah mati. Kenapa dia harus bertarung? Lu Chen menghancurkan segalanya, bertarung terlalu cepat, dan satu-satunya pasukan semakin dalam. Dalam waktu kurang dari 10 hari, dia memimpin pasukannya ke ibu kota Kekaisaran Ruofeng. Namun, pria yang sangat kuat muncul di sini. Ini bukanlah orang kuat dari Kekaisaran Ruofeng, tapi orang kuat dari luar dunia. Ada sekte di luar dunia yang memantau dunia sekuler untuk mencegah beberapa orang kuat kembali ke dunia sekuler dan mengganggu tatanan dunia sekuler. Kali ini Lu Chen membuat keributan besar, dan dia ingin menghancurkan sebuah kerajaan, secara serius mengganggu dunia, dan sekte itu menerima keadaan darurat dari Kekaisaran Ruofeng, jadi mereka mengirim seseorang untuk menanganinya. Kepala ibu kota Kekaisaran dipenuhi oleh para pangeran, jenderal, pejabat tinggi dan sebagainya. Ketika mereka melihat orang-orang dari sekte dunia lain muncul, mereka semua sangat gembira dan menangis kegirangan. Mereka hampir menyalakan petasan untuk merayakannya. Pasukan lawan memiliki orang kuat bernama Lu Chen di alam Tiangang, dan mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mempertahankan ibu kota Kekaisaran dan negaranya akan segera binasa. Tetapi ketika orang-orang kuat dari sekte luar dunia datang, mereka akan diselamatkan. Ada 7 orang kuat yang muncul, semuanya kuat di alam Xuanming. Pemimpin orang kuat memiliki ranah tertinggi, Xuanming Six Refinements. Lihat, postur ini menakutkan bukan? Orang kuat manapun yang keluar bisa digantung dan dipukul. Oh tidak perlu digantung dan dipukul, cukup tekan kepala Lu Chen itu ke tanah dan gosok maju mundur 10.000 kali. Tentara dinasti Yongming pasti akan jatuh di bawah ibu kota Kekaisaran. Ketujuh orang kuat itu datang dengan agresif, dengan wajah angkuh. Dikatakan bahwa pihak lain adalah anak laki-laki dengan 7 kutub di langit, mudah diajak bicara, dan tanpa usaha. Mereka akan menjatuhkan Lu Chen dan membawanya kembali ke sekte untuk diadili. Tanpa diduga, Lu Chen telah mempersiapkannya sejak lama, dan ketika dia melihat mereka muncul, dia melepas baju perangnya dan mengenakan jubah alkimia. Ketujuh orang itu memandang ke arah alkemis peringkat 9, wajah mereka berubah, tenggorokan mereka tercekat, dan mereka tidak dapat berbicara apapun. Status alkimia dari alkemis hebat peringkat 9 sangat tinggi, dan harus ada dukungan dari kota alkimia besar, siapa yang berani menyinggung. Mereka berasal dari sekte kecil, yang termasuk dalam peringkat ketiga dan keempat, belum lagi kota pil besar, bahkan kota pil kecil tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Aku telah melihat alkimia hebat. Ketujuh pria kuat itu menyingkirkan kesombongan mereka, dan semuanya menurunkan alis dan memberi hormat dengan hormat. Tidak mungkin, waktu lebih kuat dari manusia. Jubah alkimia di tubuh Lu Chen sangat kuat, mereka tidak ingin terjadi apa-apa pada sekte tersebut, jadi mereka harus menundukkan kepala. Apa yang kamu lakukan di sini? Lu Chen bertanya dengan ringan. Zhongmen mengirim kami ke sini untuk membantu menyelesaikan konflik antara Yang Mulia Alkimia Agung dan Kekaisaran Ruofeng. Pemimpin orang kuat itu memiliki pikiran yang fleksibel, jadi dia berkata begitu. Ketika Kekaisaran Ruofeng menginvasi dinasti Yongming, mengapa Anda tidak keluar untuk menyelesaikannya? Lu Chen memandang ke pihak lain dan berkata dengan ringan. Itu masalah sekuler, sekte kami tidak mempedulikannya. Kata pemimpin itu. Sepertinya masuk akal. Lu Chen mencibir, menurut maksudmu, serangan balik dinasti Yongming terhadap Kekaisaran Ruofeng juga merupakan masalah sekuler, dan itu bukan urusanmu. Awalnya itu tidak ada hubungannya dengan kami, tapi tidak baik jika kamu muncul. Kamu adalah ahli di luar dunia, dan kamu tidak bisa ikut campur dalam perselisihan dunia. Jika tidak, orang-orang dari luar dunia akan kembali, untuk campur tangan, dan dunia akan berakhir. Pemimpin itu berkata sambil tersenyum masam. Beberapa waktu lalu,
Sekte Racun ikut campur dalam urusan sekuler dan mengirim beberapa ahli dari alam Xuanming untuk membantu Kekaisaran Ruofeng dan menyerang dinasti Yongming kita. Mengapa Anda tidak keluar untuk menengahi? Jangan bilang bahwa Anda adalah bertugas mengawasi sekte sekuler, dan kamu bahkan tidak tahu tentang hal semacam ini. Lu Chen berkata sambil mencibir. Saya benar-benar minta maaf, sekte kami benar-benar tidak tahu, kalau tidak kami pasti akan bergerak. Pemimpin itu menjelaskan dengan cepat. Demi rambutmu, aku tahu kamu tidak akan bergerak. Apakah kamu berani menyinggung sekte racun? Ketika Lu Chen menghadapinya secara langsung, pihak lain tidak tahan lagi. Namun, pemimpinnya tidak membantah lagi, karena Lu Chen benar, mereka tidak berani mengambil tindakan. Sekte racun jauh lebih kuat daripada sekte umum, tetapi sekte itu bengkok, tidak berada di bawah kendali orang baik, bertingkah aneh, sangat beracun, dan kejam. Banyak sekte yang tidak mau berhubungan dengan sekte racun. Sektenya tahu bahwa murid sekte beracun sedang mengganggu dunia, jadi mereka tidak berani angkat bicara, apalagi mengirim orang. Sebenarnya, meskipun kalian datang, kalian akan datang secara vertikal dan kembali ke samping. Lu Chen terus berteriak, dan Zun yang hebat, apa yang kamu katakan tidak menyenangkan, apa maksudmu naik secara vertikal dan kembali ke samping? Mendengar ini, ahli terkemuka mengerutkan kening, dan tidak punya pilihan selain memprotes, mungkinkah kita bertujuh tidak berharga? Lagi pula, kita juga marah di alam Xuanming, hanya beberapa murid sekte racun, kita masih bisa tangani mereka dengan santai. Apakah Anda tahu tingkat budidaya para murid sekte racun itu? Lu Chen bertanya. Alam langit, kata pemimpin itu dengan tegas. Nyatanya, mereka hanya tahu bahwa ada murid sekte racun yang membantu Kekaisaran Ruofeng, tetapi mereka tidak mengetahui keadaan pihak lain. Yang paling penting adalah sektenya tidak ingin menyinggung sekte racun, jadi mereka tidak ingin mengetahuinya dengan hati-hati, dan hanya berpura-pura tidak tahu. Oleh karena itu, pemimpin yang kuat menilai ranah murid sekte racun berdasarkan spekulasinya sendiri. Menurutmu mengapa itu adalah alam Tiangang? Lu Chen bertanya sambil mencibir. Untuk waktu yang lama, orang-orang yang kembali ke dunia sekuler untuk membuat masalah, tanpa kecuali, semuanya berada di alam Tiangang. Dan yang kuat di atas alam Xuanming telah melampaui dunia, dan mereka pasti tidak akan kembali ke dunia, ganggu dunia. Orang kuat terkemuka itu mengangkat dadanya dan berkata dengan bangga. Sambil menjelaskan, dia juga menaruh emas di wajahnya dan menginjak Lu Chen. Karena Lu Chen ada di alam Tiangang. Karena, mereka adalah alam Xuanming. Dari segi dunia, dia telah lama mengabaikan Lu Chen. 7 kutub langit saja seperti semut, bisa diremukkan sampai mati. Jika dia tidak takut dengan jubah alkimia peringkat 9 pada Lu Chen, dia tidak akan berbicara dengan Lu Chen, dan dia akan mengambil seseorang secara langsung. 3 orang dari sekte racun telah datang, satu adalah pemurnian ketiga Xuanming, yang lainnya adalah pemurnian kelima Xuanming, dan yang ketiga adalah puncak pemurnian keenam Xuanming. Lu Chen berkata dengan tidak tergesa-gesa. Pemimpin dari orang kuat itu terkejut, dan sulit mempercayai telinganya, untuk waktu yang lama, yang kuat di alam Xuanming tidak akan datang ke dunia untuk membuat masalah, bahkan murid dari sekte racun tidak terkecuali, dan mereka tidak repot-repot datang ke dunia. Puing-puing mereka ada di tangan kita, biar kutunjukkan padamu. Lu Chen memberi isyarat, dan 2 sersan mengeluarkan 2 kotak besar. Membuka kotak itu memperlihatkan mayat yang dimutilasi di dalamnya, yang telah lama mati tanpa terlihat seperti manusia. Namun, meskipun itu adalah mayat yang dimutilasi, masih akan ada ki kuat yang memancar keluar, dan orang-orang dengan alam rendah akan ketakutan. Benar saja, itu adalah mesin ki di puncak penempaan kelima dan keenam. Pemimpin orang kuat itu terkejut, mengetahui bahwa Lu Chen telah berbohong kepadanya, itu memang puing-puing orang kuat di alam Xuanming, dan itu milik murid dari sekte racun. Sebab, dalam mekanisme udara kedua reruntuhan tersebut, terdapat nafas beracun yang lemah di dalamnya, yang disebabkan oleh pemurnian racun dalam jangka panjang, dan itu juga merupakan ciri khas murid sekte racun. Benda-benda tua beracun ini berani datang ke dunia sekuler untuk menimbulkan masalah, tapi untungnya mereka tidak menemui kita, jika tidak, akhirnya akan lebih buruk. Orang kuat terkemuka sedang mengudara, dan sekilas dia tahu bahwa dia adalah kuda di belakang pistol, sedang membual. Lu Chen melihatnya, dan berkata dengan nada mengejek, kamu hanya berada di tingkat ke-6, bisakah kamu mengalahkan murid sekte racun yang berada di puncak tingkat ke-6?
Ini, pemimpin itu tercekik, dicekik setengah mati oleh Lu Chen, dan hampir tidak bisa menahan muntah 3 liter darah. Bukankah kamu bertanya dengan sadar dan mempermalukanku secara keseluruhan? Tidak bisakah Anda membiarkan saya berpura-pura menjadi agresif di depan orang-orang ini agar saya bisa mundur? Dia diperkuat 6, apakah sulit untuk mengalahkan puncak 6 penguatan? Lawannya masih ahli dalam meracuni, jadi dia tidak bisa mengalahkannya lebih jauh lagi. Sekte racun memiliki cabang racun, yang berubah seiring dengan alam, semakin tinggi alam, semakin kuat racunnya. Murid puncak penguatan ke-6 sekte beracun itu, setelah diracuni, ke-7 orang itu tidak dapat menahan diri, dan mereka harus minum pil detoksifikasi dan melarikan diri untuk bertahan hidup. Murid dari sekte racun yang telah dipalsukan 5 kali itu memiliki racun yang lebih kuat, dan bahkan pil detoksifikasi tidak dapat menyembuhkannya. Lu Chen melihat ke pihak lain, dan berkata sambil mencibir, jika kamu bertemu mereka, kamu mungkin tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Wajah pemimpinnya gelap, dan dia benar-benar ingin menamparkan Yang Mulia Alkimia Agung peringkat 9 ini, jika dia tidak takut dengan kota alkimia besar. Tahukah Anda bagaimana kedua pengedar narkoba ini meninggal? Lu Chen mengubah topiknya dan mengubah topik. Bagaimana kamu mati? Pakar terkemuka juga sangat penasaran, siapa lagi di dunia ini yang memiliki kekuatan tempur yang kuat untuk membunuh ahli sekte racun yang begitu menakutkan. Aku memukulinya sampai mati. Kata Lu Chen, Anda, terkejut dengan yang kuat, kanan. Lu Chen mengangguk, kamu berada di alam astral surgawi. Pemimpin yang kuat tidak mempercayainya. Siapa bilang alam Tiangang tidak bisa membunuh alam Xuanming? Lu Chen bertanya balik, lagi pula tidak mungkin. Pemimpin yang kuat menggelengkan kepalanya, dan dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Tiangang Qiji membunuh Xuanming Zongduan, kepada siapa dia harus berbohong? Tubuh pertarungan naga ganda. Tiba-tiba, 2 ekor naga raksasa membubung tinggi hingga mengguncang penonton. Segera setelah itu, ruang angkasa hancur, bumi bergetar, dan sebuah tangan besar muncul, Leng sebaiknya meraihnya. Keterampilan tempur tingkat lanjut, orang kuat yang memimpin menjadi pucat karena ketakutan, dan mengambil tindakan tergesa-gesa, hanya untuk menghancurkan cengkeramannya pada waktunya. Kalau tidak, meski perampasan itu tidak berakibat fatal, itu pasti akan membuatnya sengsara. Meski begitu, dia sudah sangat terkejut, dan bukan hanya dia, ke-6 murid di belakangnya semua tampak terkejut. Sekarang apakah Anda percaya bagaimana kedua pengedar narkoba itu meninggal? Lu Chen menyingkirkan tangannya yang menghancurkan surga dan berkata dengan tenang. Kamu bukan hanya seorang alkemis peringkat 9, tapi juga seorang seniman bela diri. 7 orang kuat itu menatap kedua naga yang mengelilingi Lu Chen, ketakutan. Itu adalah sebuah visi unik untuk martial Dao Tianjiao. Dalam perebutan tadi, meskipun kekuatan menggenggamnya adalah kekuatan biasa, itu mengalahkan kekuatan dari 3 kekuatan kemauan, dan secara samar-samar memiliki kekuatan tempur dari 4 kekuatan Xuanming. 7 kutub Tiangang sebenarnya telah menunjukkan kekuatan tempur dari 4 penempaan Xuanming, inilah potensi jenius seni bela diri. Dengan cara ini, klaim Lu Chen bahwa dia membunuh 2 ahli sekte racun agak dapat dipercaya. Meski memang tak terbayangkan 7 kutub Tiangang bisa membunuh yang kuat di Xuanming, namun dilihat dari skill yang ditunjukkan Lu Chen barusan, bukan tidak mungkin. Ke-7 orang kuat itu segera membuang rasa jijik mereka terhadap Lu Chen, bahkan kesombongan di mata mereka pun lenyap. Dasar orang yang sombong. Dengan 7 kutub Tiangang, dia dapat mengerahkan kekuatan 4 tempas Xuanming, dan tingkat kekuatan tempurnya sangat tinggi sehingga jarang terjadi di dunia. Di antara mereka, orang tertinggi adalah Xuanming Six Refinements. Bisakah dia mengerahkan kekuatan Xuanming Nine Refinements? Benar-benar mustahil. Belum lagi 9 tempa, dia bahkan tidak bisa melakukan 7 tempa. Seseorang yang bisa bermain melebihi level kekuatannya bukanlah orang biasa. Orang-orang itu jenius seni bela diri, penyihir atau semacamnya. Lu Chen bahkan mendukung visinya, dia pasti seorang seniman bela diri. Mereka hanyalah pejuang biasa, jika mereka berani sombong di depan martial Dao Tianjiao, bukankah? Mereka takut kehilangan muka ke langit. Mereka bahkan merasa bahwa mengirim seseorang untuk melawan Lu Chen belum tentu memanfaatkannya. Sikap mereka terhadap Lu Chen bukan lagi rasa hormat yang salah, tetapi segala macam kecemburuan dan ketakutan. Ranah Lu Chen tidak tinggi, tapi dia jelas merupakan sosok yang menakutkan.
Dia adalah Yang Mulia Alkimia Agung peringkat 9 dan seorang seniman bela diri. Di balik karakter luar biasa seperti itu pastinya bukan hanya kota alkimia hebat, tapi juga sekte hebat. Lu Chen jelas merupakan seseorang yang tidak mampu mereka ganggu. Saat ini, mereka sudah memiliki niat untuk mundur, dan mereka tidak ingin peduli lagi dengan hal-hal buruk Kekaisaran Ruofeng. Tapi, orang kuat terkemuka menoleh dan melihat ke belakang, dan melihat para pangeran di ibu kota kekaisaran yang menunggu dengan gugup, jadi dia tidak bisa menahan keraguan sedikit pun. Sekte tersebut mengambil sejumlah besar koin kristal dari para pangeran ini. Setelah menerima manfaat orang lain, dia harus melakukan sesuatu untuk mereka. Jika dia tidak menangani masalah ini dengan baik, bagaimana dia bisa kembali ke sekte untuk kembali ke kehidupannya? Tapi Lu Chen tidak mudah tersinggung. Apa yang harus saya lakukan? Atau, secara paksa mengundang Lu Chen ke sekte tersebut, dan membiarkan sekte tersebut pusing. Dia melihat ke arah kakak laki-laki senior di belakangnya lagi, semuanya dilatih di Xuanming, baik 4 atau 5, dengan begitu banyak orang berkumpul, Lu Chen pasti tidak akan bisa berdiri. Melihat pemimpin kuat itu ragu-ragu, Lu Chen melambaikan tangannya, dan Ming Yue mengendarai Firefox keluar dari ketentaraan dan datang ke sisi Lu Chen. Begitu dia melepaskan napasnya, Rana 4 tempat Xuanming segera terungkap. Mengaum, Firefox meraung, mengguncang dunia. Api rubah menyala, dan tubuhnya terbakar. Tak kenal takut pada api binatang, Ming Yue duduk di atas rubah api dengan aman, dan baju besi skala lunak berlapis perak tingkat 9 bersinar dalam api binatang, membuatnya seperti dewa penunggang binatang yang turun ke dunia, menyapu angin dan awan, dan kuat di dunia. Seorang murid dari sekte pengendali binatang. Wajah ketujuh orang kuat itu mau tidak mau berubah drastis, dan mereka bahkan tidak berani menarik napas. Beastmaster jelas merupakan master yang sulit, tidak kalah kuatnya dengan murid dari sekte racun. Sekte pengendali binatang masih merupakan sekte yang relatif besar, sama seperti sekte racun, sekte mereka tidak boleh tersinggung. Beastmaster wanita itu ternyata adalah penyempurnaan keempat Xuanming, dan dia memiliki monster api tahap awal tingkat 6 di bawah kursinya, dan itu adalah jenis dengan tingkat evolusi tertinggi. Ketujuh orang itu pergi bersama-sama, tetapi mereka tidak bisa menahan api binatang yang membakar gunung dan lautan. Ada master binatang yang begitu kuat di samping master alkimia hebat peringkat 9, jadi jangan pernah berpikir untuk mengundangnya ke sekte untuk minum teh. Apakah mereka bisa keluar dari sekte tersebut adalah pertanyaan besar. Tidak heran kedua murid sekte racun itu mati dengan sangat menyedihkan. Seorang jenius seni bela diri dan ahli binatang bergabung, dan tidak masuk akal bagi mereka untuk tidak mati. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah Putri Ming Yue dari dinasti Yongming. Dia kembali dari sekte penjinak binatang untuk menyelamatkan negara dan rakyatnya. Lu Chen menunjuk ke Ming Yue dan memperkenalkan pihak lain. Jika Kekaisaran Ruofeng tidak berkolusi dengan sekte racun dan membiarkan orang kuat sekte racun bergabung dalam pasukan untuk menyerang dinasti Yongming, dia tidak akan melanggar aturan sekuler dan menyerang Kekaisaran Ruofeng dengan marah. Segala sesuatunya datang lebih dulu dan kemudian datang. Kemudian, semuanya harus masuk akal, dan siapapun yang melanggar aturan terlebih dahulu akan dihukum. Kekaisaran Ruofeng dengan sengaja melakukan kejahatan, jadi harus menanggung akibatnya. Tentu saja, konsekuensinya serius. Kalau tidak, apa konsekuensinya? Kekaisaran Ruofeng melanggar aturan dan gagal menghancurkan dinasti Yongming, jadi konsekuensi dikalahkan oleh dinasti Yongming juga masuk akal dan diharapkan, bukan begitu. Jadi, tidak nyaman bagimu untuk mengawasi sekte untuk campur tangan dalam masalah ini, bukan? Lu Chen mengatakan satu demi satu hal, membuat orang kuat terkemuka itu pusing dan bingung, dan tidak ada lagi yang bisa dikatakan kecuali dia mengatakan ya. Bagaimana tidak, dia memiliki latar belakang yang besar dan kekuatan tempur yang kuat, apalagi yang bisa dia lakukan. Beastmaster tetaplah putri dari dinasti Yongming, jadi bisa dikatakan dialah orang yang terlibat, dan dia pasti punya alasan untuk menentang Kekaisaran Ruofeng, yang bisa dianggap sebagai kemunduran bagi mereka. Adapun para pangeran itu, lupakan saja, sungguh tidak bisa membantu. Alkimia hebat tingkat 9 sudah cukup, dan ada satu master binatang lagi. Anda harus menemukan orang lain, sekte kami tidak berdaya. Karena Kekaisaran Ruofeng melakukan kesalahan terlebih dahulu, maka sekte kami tidak akan ikut campur. Pemimpin itu menundukkan tangannya kepada Lu Chen, dan berkata, saya harap setelah Alkimia Agung menenangkan amarahnya,
dia hanya dapat mengendalikan masalah di Kekaisaran Ruofeng dan tidak memperluasnya ke kerajaan lain. Jika tidak, sekte kita tidak akan bisa untuk menjelaskan kepada sekte lain. Aku bersumpah atas nama Danzong bahwa setelah menghancurkan Kekaisaran Ruofeng, hal itu tidak akan pernah mempengaruhi kerajaan lain. Lu Chen sangat cerdik, jadi dia langsung membawa Danzong keluar. Jika sesuatu terjadi secara tidak sengaja, dia akan menyerahkannya kepada Danzong. Di mana Danzongnya, dia tidak tahu. Bagaimanapun, tidak peduli sekte macam apa itu, yang bisa disalahkan adalah sekte yang baik. Segera setelah ketujuh orang kuat itu pergi, ibu kota kekaisaran dipenuhi dengan hantu yang menangis dan dewa yang melolong. Para pangeran itu seperti jatuh ke dalam gudang es, dan semua pikiran hilang. Adapun para pejabat senior dan jenderal, mereka sudah memikirkan bagaimana cara menyerah untuk menyelamatkan nyawa mereka. Sisi lain memiliki orang-orang kuat di luar dunia, jika mereka secara paksa mempertahankan kota, kota akan hancur dalam sekejap, dan tidak perlu berperang sama sekali. Siapapun yang membuka gerbang kota akan memberikan kontribusi pertama, dan promosi serta kekayaan akan segera tiba. Lu Chen berteriak keras, seperti guntur yang menggelegar dari langit, menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran. Dalam sekejap, semua pangeran, jenderal, dan pejabat tinggi berlari menyusuri kota, berebut membuka gerbang kota. Lu Chen memperhatikan gerbang kota perlahan terbuka, senyuman muncul di wajahnya, perang akhirnya berakhir. Setelah menghancurkan Kekaisaran Ruofeng dan Ming Hao naik tahta Tuhan, dia tidak lagi takut akan ancaman dari negara lain, dan dia tidak akan khawatir tentang masa depan. Jika tidak, 3 kepala dinasti Yongming diserang dalam 2 hari. Bagaimana dia bisa tetap tenang di luar dunia? Sekarang dinasti Yongming telah menelan Kekaisaran Ruofeng, dan kekuatannya telah berkembang, ia hanya akan mengancam orang lain di masa depan, dan tidak akan diancam oleh orang lain, untuk selamanya. Sebenarnya, jika Anda baru merilis Firefox, Anda bisa mengusir ketujuh orang kuat itu. Mengapa memberi tahu mereka begitu banyak? Ming Yue bertanya dengan bingung. Tidak ada gunanya, jika kamu mengalahkan mereka di awal, itu hanya akan membuat mereka memanggil orang yang lebih kuat. Dan itu akan merepotkan kemudian. Lu Chen tersenyum, dan kemudian berkata, biarkan mereka mundur meskipun ada kesulitan, sehingga mereka tidak akan mengganggu pembersihan Kekaisaran Ruofeng, dan tidak akan mencegah Ming Hao naik tahta kekaisaran. Di saat itu, kita benar-benar tidak perlu khawatir tentang masa depan, berkonsentrasi berlatih di luar dunia, dan tidak lagi diganggu oleh urusan duniawi. Petik 2. Itu masih perhatian Anda. Ming Yue mengangguk, dan ekspresi kekaguman muncul di matanya yang indah. Lu Chen berulang kali menakuti dan memukulinya, dan segera membuat pihak lain pusing, dengan patuh dan sukarela mundur, membuat situasi menjadi yang terbaik. Jika dia bernegosiasi dengan pihak lain, dia pasti tidak akan berpikir terlalu banyak, dan kemungkinan besar akan bertengkar dengan pihak lain, dan dia tidak akan sebaik Lu Chen sama sekali. Gerbang ibu kota kekaisaran terbuka, dan Lu Chen langsung memasuki kota, memimpin pasukan ke istana. Soal penerimaan penyerahan, biarlah jenderal di bawah yang melakukannya, jadi dia tidak khawatir. Konon ada perbendaharaan di istana Kekaisaran Ruofeng, yang berisi harta tak terhitung jumlahnya yang tak ternilai harganya. Namun, Lu Chen tidak memiliki kendali diri dalam hal harta karun. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip memetik angsa liar, Lu Chen harus pergi ke bendahara untuk memeriksanya. Ibu kota kekaisaran telah dihancurkan, istana berada dalam kekacauan, dan para pelayan serta penjaga menjarah kekayaan di istana. Begitu Lu Chen tiba, dia memerintahkan pasukannya untuk mengendalikan istana dan menjaga ketertiban, dan tidak ada yang bisa mengambil apapun dari istana. Lu Chen segera mengetahui bahwa rumah harta karun istana berada di kamar tidur raja, tetapi tidak ada yang tahu persis di mana letaknya, hanya raja yang sudah meninggal yang tahu. Lu Chen dan Ming Yue memasuki kamar tidur raja, melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk mencari, dan segera menemukan pintu rahasia yang tersembunyi dalam-dalam. Pintu rahasia dibatasi dan memerlukan kunci, jika tidak maka tidak dapat dibuka. Lu Chen mengutak-atiknya sebentar, tetapi gagal membuka pintu rahasia. Karena marah, dia langsung membanting pintu itu dengan keras. Memukul, hancurkan saja pintu rahasia itu hingga berkeping-keping. Pintu rahasia itu terbuat dari besi hitam, tebalnya 1 kaki, dan diblokir oleh larangan, yang dapat menahan dampak dari yang kuat di langit. Namun, Lu Chen tidak berada di alam Tiangang biasa, dan kekuatan yang dia pukul telah mencapai alam Xuanming,
jadi tidak ada alasan mengapa pintu rahasia tidak dapat dibobol. Pintu rahasia itu terbuka, memperlihatkan sebuah terowongan yang mengarah langsung ke tanah. Di bawah tanah, ada aura kuat yang memancar keluar, dan konsentrasi aura setidaknya puluhan ribu kali lipat dari dunia sekuler. Jika tidak ada kecelakaan, bawah tanah adalah rumah harta karun istana yang legendaris. Lu Chen, adik laki-lakiku belum tiba di ibu kota kekaisaran dengan pasukan lanjutan. Apakah pantas bagi kita untuk memasuki rumah harta karun tanpa menunggunya? Ming Yue bertanya. Menunggu dia melakukannya. Dia tidak membutuhkan harta, yang dia butuhkan adalah tahta kekaisaran. Lu Chen berkata begitu. Namun, kita tidak lagi membutuhkan dunia sekuler. Segala sesuatu di sini harus menjadi miliknya. Kamu punya ide yang aneh. Aku benar-benar malu pada diriku sendiri. Lu Chen tidak menyangka Ming Yue akan mengerti begitu banyak, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercekik, dan kemudian berkata dengan marah, begini, barang-barang itu bukan miliknya sebelum dia tiba, setidaknya barang-barang itu bukan miliknya sampai dia tiba, mengertikah kamu? Tidak tahu, Ming Yue menggelengkan kepalanya, yah, Lu Chen tersedak lagi, dan berkata, dengan marah lagi, misalnya, setelah 10 tahun, aku pasti akan menjadi penguasa agung Xuantian Daozong. Begitu juga saat ini Xuantian Daozong segera berada di bawah kendali saya. Tentu saja tidak, lalu kapan hal itu akan berada di bawah kendaliku? Tunggu sampai kamu menjadi suzerain. Jadi, ketika Ming Hao tiba di ibu kota kekaisaran, barang-barang di sini akan menjadi miliknya, jika tidak, orang dan uang tidak akan hilang. Benarkan, ini, sepertinya masuk akal, tapi, sepertinya salah. Ming Yue dibuat linglung oleh Lu Chen, wajahnya linglung. Dia mengerutkan kening dan berpikir, seolah-olah dia tidak akan pernah bisa memahaminya. Ikutlah denganku, jika kamu melihat harta karun yang cocok, ambil saja, sama-sama. Lu Chen terkekeh, dan menarik bulan terang yang kacau ke dalam terowongan. Lu Chen tidak bisa menahan nafas, hidup ini penuh dengan lubang, dan lubang perlu digali kapanpun dan dimanapun. Ming Yue, aku tidak ingin menipumu, tapi kamu terlalu curang. Jadi aku harus menipumu dengan enteng, kuharap kamu tidak menyalahkanku. Ada terowongan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi di depan Lu Chen, semuanya sangat mudah. Kekuatan organ-organ itu terlalu lemah, mereka hanya dapat mengancam alam Yuandan, dan sama sekali bukan ancaman bagi alam Tiangang. Namun, sebagian besar harta karun, tidak peduli emas, perak, perhiasan, atau lukisan antik, adalah benda duniawi dan sama sekali tidak terlihat di mata Lu Chen. Ada juga banyak latihan dan teknik bertarung, serta beberapa buku seni rahasia, hal-hal ini adalah yang terbaik di dunia. Tapi Lu Chen tidak mengambilnya. Apa yang bisa saya dapatkan? Semuanya berada pada tingkat misterius, bahkan bukan di permukaan tanah, jadi bagi Lu Chen, mereka tidak berbeda dengan sampah. Lu Chen berjalan ke meja emas, membuka kotak brokat di atas meja, dan menemukan kartu kristal. Kartu kristal yang universal di dunia. Mengambil kartu kristal dan memeriksanya dengan kekuatan jiwa, saya sangat gembira. Kartu kristal sebenarnya memiliki 100 miliar koin kristal. Ini, sejak berdirinya Kekaisaran Ruofeng, semua simpanan koin kristal para penguasa dinasti masa lalu. Menjadi kaya, mulai sekarang, kalau ke mall, saya akan langsung ke balai lelang. Jika saya melihat harta karun, itu pasti pelelangan ibunya. Siapa yang berani menawar dengannya? Kartu kristal ini tanpa disadari jatuh ke saku Lu Chen. Setelah menghasilkan banyak uang, suasana hati Lu Chen sedang baik, dan dia membuang harta kemana-mana lagi. Setumpuk batu roh berkualitas tinggi ditemukan di sudut, jumlahnya tidak banyak, tetapi Lu Chen tetap menyimpannya di sakunya mengikuti prinsip tidak meninggalkan apapun. Lu Chen juga mencari banyak bahan obat berharga yang disimpan di sini. Bahan obat tersebut bisa digunakan untuk alkimia, jadi jangan disia-siakan. Hei, lukisan ini agak aneh, sangat berbeda dengan lukisan kuno lainnya. Ming Yue sedang melihat lukisan di dinding gua, dan tiba-tiba berdiri di depan salah satu lukisan, dan berkata dengan terkejut. Lu Chen bergegas untuk melihat, matanya langsung bersinar terang, seperti dua mutiara terang di kegelapan. Itu bukan lukisan, itu peta. Dan jalan yang tergambar di peta itu berkelok-kelok, dan terdapat lapisan kabut, seolah-olah ditutupi oleh energi spiritual yang tak ada habisnya, yang sangat aneh. Peta ini sama sekali bukan topografi benua Yuanwu,
juga tidak terlihat seperti gua monster, gua setan, gua gelap, Del. Bagaimanapun, Lu Chen belum pernah melihat tempat aneh seperti itu, dan dia belum pernah mendengarnya. Yang lebih aneh lagi adalah peta tersebut mengandung aura yang sangat istimewa, yang jauh lebih murni dari aura bawaan dunia. Lu Chen juga melihat 3 kata di pojok kiri bawah peta, peta Linggu. Peta ini bisa jadi peta perburuan harta karun. Lu Chen berpikir sejenak dan berkata demikian. Ini rumah harta karun, apalagi yang kamu cari? Kata Ming Yue, peta ini tidak sekuler, atau bahkan luar angkasa, mungkin berada di luar benua Yuanwu 530. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Lu Chen mengulurkan tangan dan mengambil peta itu, melihatnya dengan cermat beberapa saat, tetapi tidak melihat apapun. Sepertinya kamu tidak bisa memahami misteri di peta untuk sementara waktu, jadi lebih baik ambil kembali dan pelajari saat kamu punya waktu. Setelah penelitian selesai, temukan lokasinya sesuai peta, dan mungkin Anda akan mendapatkan harta karun yang sebenarnya. Jadi, Lu Chen dengan mudah menyimpan petanya. Lagi pula, yang disebut rumah harta karun istana kerajaan berisi harta duniawi, yang bisa disebut sampah bagi orang luar. Harta yang diinginkan Lu Chen jelas bukan sampah-sampah ini, tetapi hal-hal yang benar-benar berguna di luar dunia. Melihat bahwa tidak ada yang layak diambil di perbendaharaan, Lu Chen dan Ming Yue keluar. 3 hari kemudian, Raja Minghao memimpin pasukannya ke ibu kota kekaisaran, dan kemudian mengambil alih kendali segalanya. Raja Minghao bergegas ke istana dengan penuh semangat, memasuki kamar tidur mantan raja, dan melihat bahwa pintu rahasia telah dihancurkan, dia segera merasakan hawa dingin di hatinya, seseorang masuk lebih dulu. Ketika Raja Minghao memasuki perbendaharaan, dia pergi mencari kartu kristal untuk pertama kalinya, tetapi menemukan bahwa hanya ada kotak brokat yang kosong, dan kartu kristal itu menghilang. Raja Minghao sudah lama mengetahui bahwa penguasa kekaisaran Ruofeng telah mengumpulkan sejumlah besar koin kristal, yang merupakan kekayaan terbesar kekaisaran Ruofeng. Dan koin kristal dalam jumlah besar itu disimpan dalam kartu kristal, dan kartu kristal itu ada di perbendaharaan istana. Raja Minghao sangat ingin mendapatkan kartu kristal itu, menggunakan koin kristal dari kartu kristal tersebut untuk membeli barang-barang di luar dunia, meningkatkan kekuatan nasional, dan menjadi kerajaan terkuat di dunia. Tapi sekarang kartu kristalnya hilang, sungguh tidak masuk akal. Raja Minghao sangat marah, dan segera keluar untuk menanyakan siapa yang pernah ke rumah harta karun itu. Tidak sulit untuk mengetahuinya, begitu Anda bertanya, seseorang akan menyodok Lu Chen. Ah, setelah Raja Minghao mengetahui siapa orang itu, dia langsung layu, itu kakak iparku, dan adikku, jadi lupakan saja. Kakak dan ipar saya mengambil kartu kristal itu. Bisakah dia mendapatkannya kembali? Kakak perempuan saya mudah ditangani dan dibujuk, tetapi kakak ipar saya adalah orang yang baik dan tidak mudah diajak bicara. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkannya kembali. Bagaimanapun, dia mengambilnya dari dirinya sendiri, jadi dia harus melepaskannya. Dalam hatinya, dia sudah menganggap Lu Chen sebagai saudara iparnya. Bagaimana mungkin bukan saudara ipar? Adikku bersama Lu Chen setiap hari, cepat atau lambat. Beberapa hari kemudian, di bawah nutrisi dari keoski bawaan dari manik kekacauan, luka dari kedua binatang suci itu akhirnya pulih, dan pembuluh darah mereka diperbaiki tanpa mempengaruhi pertumbuhan mereka. Dan pada saat itu, Lu Chen dan Ming Yue tahu bahwa sudah waktunya meninggalkan dunia. Lu Chen ingin mengembalikan Xiao Yu ke Ming Yue. Bagaimanapun, Xiao Yu adalah monster kelahiran Ming Yue dan monster terkuat di Ming Yue. Dengan kembalinya monster kelahiran di Ming Yue, ia akan menjadi lebih kuat, dan kekuatan tempurnya akan menjadi lebih kuat. Awalnya ketika aku mengirim Xiao Yu kepadamu, aku berharap Xiao Yu akan menggantikanku dan menemanimu dalam seni bela diri. Bagaimana aku bisa kembali? Ming Yue langsung menolak. Sebenarnya, kamu juga tahu bahwa kamu lebih membutuhkan Xiao Yu daripada aku. Seni bela diri itu berbahaya, dan kamu membutuhkan binatang kelahiranmu, dan kamu membutuhkan kekuatan tempur yang lebih kuat. Kata Lu Chen, Xiao Yu adalah hidupku, hanya dia yang bisa menggantikanku dan menemanimu. Ming Yue menatap Lu Chen dengan tatapan kosong, dengan cinta yang tak ada habisnya di matanya, berharap Lu Chen bisa mengerti. Sayang sekali Lu Chen tidak menatap matanya atau menatap matanya. Bagaimana mungkin Lu Chen tidak mengerti? Ming Yue menjelaskannya dengan sangat jelas, dia memberikan hidupnya padanya,
dan tidak pernah berpikir untuk kembali. Kalau soal ini, jika dia masih belum mengerti, kepalanya terbuat dari batu, dan dia bahkan tidak memiliki IQ dasar. Kalau begitu biarkan Xiao Yu tinggal bersamaku sebentar, dan aku akan membiarkan dia kembali padamu saat kamu membutuhkannya. Lu Chen tahu bahwa dia tidak bisa menolak. Jika dia menolak, dia tidak bisa membayangkan betapa sedihnya Ming Yue. Dia tidak ingin Ming Yue bersedih, jadi dia hanya bisa membiarkan Xiao Yu tinggal di sisinya untuk sementara. Mengapa Ming Yue bergabung dengan sekte pengendali binatang dan mengapa dia berlatih seni bela diri? Dia mengetahuinya dengan baik. Tunggu sampai aku menemanimu. Setelah Ming Yue selesai berbicara, wajahnya memerah, dan dia menundukkan wajahnya secantik bulan yang cerah. Lu Chen menelan nafasnya dan tertegun beberapa saat sebelum dia sadar kembali. Ming Yue benar-benar, hei, lupakan saja, aku tidak punya rencana untuk berselingkuh dengan putriku untuk saat ini, mari kita bicarakan nanti. Pil ini diberikan kepadamu, saya harap pil ini dapat membantu kamu meningkatkan kultivasi kamu dengan pesat. Lu Chen mengeluarkan semua pil Jiwen Xuanming di tubuhnya dan memberikannya kepada Ming Yue. Pil Xuanming 9 pola, apakah masih banyak? Ming Yue mengetahui barangnya, dan terkejut. Pil Xuanming terbaik dari sekte pengendalian binatang hanya 5 butir, dan hanya 2 butir sebulan. Begitu Lu Chen bergerak, ini mengejutkan sekaligus menyenangkan. Saya obat mujarab tingkat 9, apakah Anda menginginkan obat mujarab? Ambil saja, buat gelombang kultivasi, dan langsung menerobos ke alam Xuanming. Lu Chen tersenyum, lalu menarik Xiao Yu dan memasukkannya ke dalam Chaos Bed. Namun, Xiao Yu menolak masuk, dan hanya menatap Ming Yue dengan linglung, seolah ada takdir yang menghalanginya untuk berpisah dengan Ming Yue. Ikuti Lu Chen dengan patuh dan lindungi dia dengan baik. Di masa depan ketika aku akan bersama Lu Chen, kamu dapat kembali kepadaku. Ming Yue mencondongkan tubuh ke dekat telinga Xiao Yu, menasihatinya, tetapi suaranya sedikit lebih keras, sehingga Lu Chen masih bisa mendengarnya. Wajah Lu Chen kosong, Ming Yue dengan jelas memberitahunya, apalagi yang bisa dia katakan. Jangan katakan apapun. Mengetahui bahwa saudara perempuan dan saudara iparnya akan pergi, Raja Ming Hao panik dan buru-buru naik tahta. Disaksikan oleh Lu Chen dan Ming Yue, Ming Hao akhirnya menjadi penguasa kekaisaran. Kekaisaran Ruofeng berganti nama menjadi Kekaisaran Yongming. Raja Ming Hao menjadi penguasa kerajaan Yongming, menguasai wilayah yang luas, dan sejumlah besar pasukan. Sejak saat itu, dia memerintah seluruh arah. Kaisar memiliki formasi teleportasi yang mengarah ke kota Xiaodan. Lu Chen dan Ming Yue mengucapkan selamat tinggal kepada Ming Hao, dan menginjakkan kaki di formasi teleportasi. Tiba di kota Xiaodan, menginjakkan kaki di formasi teleportasi lain di sana, dan tiba di stasiun transfer di luar dunia, dan Cheng hebat. Di sini, keduanya akan dipisahkan. Ming Yue pergi ke sekte pengendali binatang, dan Lu Chen pergi ke sekte Xuan Tiandao. Mereka berbeda dalam aspeknya dan tidak bisa berjalan bersama. Namun, Ming Yue tergila-gila dan berharap untuk tinggal bersama Lu Chen selama beberapa hari lagi. Jika tidak kita akan bertemu lagi di masa depan, saya tidak tahu kapan dan bulan apa. Lu Chen setuju, menganggapnya sebagai libur beberapa hari untuk bersantai. Keduanya bermain-main di Grid dan City, tidak terkendali dan sangat bahagia. Saat melewati aula alkimia, saya melihat banyak Kuasi dan Zun mengantri untuk mendaftar. Hari ini adalah hari penilaian alkimia. Apakah kamu juga menguji Danzun di sini? Ming Yue melihat antrean panjang manusia dan bertanya seperti ini. Ya, tapi saat itu tidak banyak orang. Saya mendaftar setelah mengantri beberapa saat. Kata Lu Chen, sayang sekali saya bukan Danxiu, kalau tidak saya akan menjadi seperti Anda dan mendaftar untuk ujian Danzun. Ming Yue berkata dengan wajah menyesal. Jika kamu ingin menguji alkimia, kamu harus memiliki api binatang itu terlebih dahulu. Saat Lu Chen sedang berbicara, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Api binatang, Firefox. Persyaratan pertama penilaian Danzun adalah memiliki api binatang buas. Semakin kuat api binatang itu, semakin baik skornya, dan semakin mudah untuk lulus penilaian. Jika Firefox menguji Danzun, dengan mengandalkan penguasaan Firefox terhadap api buasnya sendiri, pasti akan lebih mudah untuk membandingkannya.